Selamat datang di film ini mengikuti kisah Baby, seorang pengemudi berbakat yang hidupnya selalu selaras dengan musik, namun terjebak dalam dunia kriminal yang berbahaya. Di sini, kamu akan diajak memahami perjalanan hidupnya, pilihan-pilihan sulit yang ia hadapi, dan bagaimana semuanya mengarah pada satu titik penentuan nasib. Langsung saja kita saksikan. Film diawali dengan menampilkan seorang supir bernama Baby. Seorang pemuda pendiam yang selalu memakai earphone untuk mengatasi denging di telinganya akibat kecelakaan masa kecilnya. Di usianya yang masih terbilang remaja, namun dia sudah menjadi andalan para perampok untuk melancarkan aksinya. Baby bekerja sebagai sopir pelarian bagi bos kriminal bernama Doc. Di hari itu, 3 orang perampok akan melancarkan aksi perampokan pada sebuah bank, di mana Baby tengah menunggu di luar sembari mendengarkan musik. Begitu para perampok keluar membawa uang, Baby langsung tancap gas. Kumpulan mobil polisi langsung mengejarnya. Namun Baby tetap tenang di balik kemudi sambil mendengarkan musik. Tak peduli dengan banyaknya polisi yang mengejarnya. Lama kemudian ia melihat salah satu mobil yang mirip dengan mobilnya. Ia pun memanfaatkan mobil tersebut untuk kabur dari kejaran polisi yang menggunakan helikopter. Singkatnya, mereka tiba di sebuah tempat parkir dan mulai berganti mobil untuk mengecoh kejaran para polisi, yang dimana sebelumnya telah dipersiapkan oleh Baby. Dari sini kita diperlihatkan otak dari semua perampokan, yaitu seorang pria paruh baya yang bernama Doc. Dan dia jugalah yang bertanggung jawab mengenai pembagian hasil perampokan. Tapi rupanya, di saat para perampok lain melakukan aksinya demi uang, Baby malah melakukan itu semua demi menebus hutangnya dari Doc. Dan ketika semua sudah pulang, Doc menemui Baby. Doc mengatakan kalau Baby harus membantunya 1 kali lagi melakukan perampokan dan seluruh hutangnya akan dianggap lunas. Setelah pekerjaan selesai, Baby kembali menjalani hidup sederhana. Ia tinggal bersama ayah angkatnya yang tuli dan bisu, bernama Joseph. Baby sebenarnya tidak menikmati pekerjaannya sebagai kriminal. Ia hanya ingin melunasi utangnya kepada Doc agar bisa hidup bebas. Rupanya Baby tak hanya suka mendengarkan musik saja, melainkan ia juga suka merekam percakapan random dari Doc dan mengubahnya menjadi sebuah lagu. Keesokan paginya, ia pergi ke sebuah restoran untuk membeli sarapan. Namun niat hati hanya ingin membeli makanan, ia malah bertemu seorang wanita yang membuatnya jatuh hati pada wanita tersebut. Begitu pulang dari restoran, Baby terlihat sangat bahagia sembari mendengarkan musik favoritnya. Namun tak lama kemudian ia mendapati telepon dari Doc yang memberitahu jadwal perampokan selanjutnya. Doc selalu mengganti tim perampok di setiap aksinya. Ia selalu bekerja sama dengan berbagai komplotan perampok untuk mengelabuhi para polisi. Namun karena keahlian Baby, tidak ada yang bisa menggantikannya, sehingga ia tak pernah tergantikan. Kemudian Doc mulai menjelaskan rencana perampokan. Bud semakin dibuat kesal dengan tingkah laku Baby yang selalu mendengarkan musik, yang seakan-akan meremehkan aksi rencana perampokan mereka. Namun ketika Buds menyuruh Baby menjelaskan rencana perampokan yang baru saja Doc jelaskan, hal tersebut seketika mematahkan asumsi Buds, yang ternyata ia mampu mendengarkan seluruh rencana yang dijelaskan oleh Doc. Dunwoody, 10 a.m. sharp. We have the way. Keep the fuzz busy. The switch car is ready, but you want me to hit That's my baby. Fuck your baby. Keesokan paginya, mereka mulai melakukan aksi perampokan. Buds dan rekannya yang bernama Gary akan merampok sebuah mobil pengantar uang. Dan seperti biasa, Baby menunggu di mobil sembari mendengarkan musik. Tak berselang lama, mereka berdua kembali ke dalam mobil dengan membawa sebuah kantong yang berisikan uang. Perampokan berjalan sesuai dengan rencana. Namun tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh seorang marinir yang kebetulan sedang melintas.
Marinir berniat menghentikan mereka dan membuat mobil mereka kecelakaan. Melihat hal itu, Buds yang emosi akan berniat menembaknya. Namun secara diam-diam Baby menggagalkan aksinya dengan membanting setir ke arah yang berlawanan. Dengan begitu mereka pun berhasil kabur dari kejaran Marinir. New ride, let's go! Tetapi hal yang tak terduga, kali ini mereka terjebak macet di lampu merah. Sehingga mereka semua terpaksa untuk turun dan merampas mobil yang berada di paling depan. Pada akhirnya mereka semua berhasil sampai di markas. Buds sempat mengancam Baby yang secara diam-diam menyelamatkan si Marinir tadi. Buds mengatakan bahwa ia tak segan akan menembak Baby jika hal itu terulang lagi. Ancaman tersebut bukanlah hentakan semata, karena setelah balik membeli kopi, salah satu tim perampokan yaitu Gary telah dibunuh oleh Buds, yang hanya karena meninggalkan senjatanya di TKP. Keesokan Baby kembali menemui Deborah, wanita yang tengah bekerja di restoran tadi. Mereka terlihat asik mengobrol satu sama lain sampai jam kerja Deborah telah usai. Kini mereka berdua sudah semakin akrab, yang mana Baby memberanikan diri untuk mengajak Deborah makan malam di sebuah restoran yang mewah. Sesuai dengan yang dijanjikan Baby sebelumnya, kini Baby tengah makan malam bersama dengan Deborah di sebuah restoran yang mewah. Namun di tengah kebahagiaan itu, saat Baby akan membayar makanannya, ternyata seluruh makanan tersebut telah dibayarkan oleh Doc. Good meal, baby. That foie gras. When you can make all that dough with Yang ternyata rupanya sejak awal, Doc tak mau melepaskan Baby yang jelas-jelas memiliki kemampuan luar biasa. Walaupun seluruh utang Baby telah lunas, Doc masih ingin bekerja sama dengannya. Dan kali ini Doc mengatakan kalau Baby akan diberikan imbalan yang fantastis. Namun karena Baby sudah ingin berhenti dari dunia kriminal, ia mencoba menolak tawaran yang diberikan. Hal tersebut membuat Doc marah dan mengancam akan membunuh seluruh orang terdekatnya, termasuk ayah angkat dan siapapun yang berhubungan dengannya. Keesokan paginya, Doc dan Baby tengah mendatangi sebuah kantor pos yang akan menjadi target perampokan selanjutnya. Baby diminta masuk ke dalam untuk menganalisa situasi di dalam, seperti jumlah CCTV, petugas, dan karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Dalam pendataan tersebut, Baby juga ditemani oleh seorang bocah yang tengah menyamar sebagai keponakannya. Sebenarnya Baby mulai merasa kurang nyaman dengan target kali ini, karena bisa jadi para petugas ataupun karyawan yang tak bersalah di sana akan menjadi korban dalam aksi perampokan nanti. Maka dari itu, Baby terlihat gugup ketika melaporkan hasil situasi di dalam. one arm guard. Kemudian mereka kembali berkumpul di markas Doc untuk memulai rencana perampokan yang akan dilakukan. Di mana Baby terpaksa harus bertemu kembali dengan Buds yang membuat dirinya merasa kurang nyaman. Kali ini Doc mengajak Buddy dan Jane, seorang pasangan kekasih sebagai anggota baru perampokan. Saat itu, Doc mulai menjelaskan kalau target perampokan selanjutnya adalah sebuah kantor pos. Mereka ditugaskan untuk mengambil seluruh kotak yang berisikan lembaran wesel. Setiap kotak wesel berisikan 250 lembar wesel dan memiliki nilai jual $1.000 setiap satu lembar wesel. Doc kemudian melanjutkan rencana mereka, dan kali ini tugas tim adalah pergi menghampiri kenalan Doc yang memiliki persediaan senjata sebelum aksi perampokan dimulai. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat yang telah menyiapkan seluruh senjata ilegal. Sejak tiba di sana, Buds terlihat sudah saling menatap dengan seorang pengawal dari sang pemilik senjata. Rupanya mereka berdua sebelumnya pernah bertemu. Dan ketika Buds telah melihat seluruh kotak senjata yang disiapkan, ia tak sengaja melihat sebuah logo kepolisian Amerika Serikat. Dan seketika Buds teringat dengan sosok pengawal tersebut, yang ternyata dia adalah seorang polisi yang pernah menangkap Buds di masa lalu. Buds yang panik dengan hal tersebut, secara spontan melepaskan tembakan, sehingga anggota tim yang lain terpaksa harus ikut membantunya. Buddy dan Darling sempat emosi dengan tingkah Buds. Mereka berdua hampir saja saling membunuh. Namun untungnya Buds bisa menjelaskan siapa identitas asli dari orang tersebut.
Di tengah perbincangan, salah satu pengawal yang selamat mencoba untuk kabur dari lokasi. Ketika mereka tengah balik ke markas, Buds yang merasa lapar meminta untuk makan sebentar di sebuah restoran. Dan kebetulan tempat tersebut adalah restoran tempat Deborah bekerja. Sontak Baby menolak dengan berbagai alasan. Sehingga hal tersebut sempat membuat Buds emosi karena ia tak suka jika permintaannya tidak dituruti. Yang pada akhirnya, mereka pun makan di sana. Dan alangkah terkejutnya Deborah yang melihat Baby bersama rekan kerjanya yang semuanya memiliki tampang kriminal. Can I get you anything to drink? Sampai di sini, hubungan Baby dan Deborah belum diketahui oleh anggota tim mereka, kecuali Doc sendiri. Untung saja Buds tidak merasa curiga dengan akting Baby sebelumnya. Saat akan keluar restoran, Buds sempat akan mengancam seluruh pegawai restoran dengan senjatanya, supaya mereka semua dapat makan gratis di tempat tersebut. Namun Baby yang panik dengan tingkah Buds, ia pun segera memberanikan diri untuk menghentikannya. Sebelum pergi dari sana, diam-diam Baby memberitahu Deborah kalau rencana pelarian mereka akan dilakukan tepat saat tengah malam. Ketika sampai di markas, mereka langsung disambut Doc yang terlihat sangat marah dengan mereka. Doc marah akibat Buds dan Buddy membunuh rekan baiknya yang telah menjual senjata kepadanya. Dari awal Doc sudah tahu kalau si rekan adalah polisi. Sebenarnya Doc sudah tak ingin melanjutkan perampokan besok, karena pastinya polisi sudah mulai mencari keberadaan mereka akibat kejadian yang tadi. Namun Buds dan yang lain tetap memaksa akan melakukan perampokan. Dari sini Doc mulai menyadari kalau Buds tengah berbohong. Maka dari itu ia meminta pendapat Baby soal perampokan selanjutnya. Namun karena Baby yang takut akan ditindas oleh Buds dan yang lain, ia pun terpaksa mengikuti keinginan mereka. Do we do this thing or not? I said we all get some sleep. Ketika tiba jam 3 malam, Baby memutuskan untuk kabur dari markas secara diam-diam. Namun belum juga keluar dari gerbang, Baby keburu kepergok oleh Buddy. Awalnya Buddy tak mau mempermasalahkan pelarian Baby. Tapi tiba-tiba Buds muncul dan langsung menggeledah Baby. Ia pun berhasil menemukan sebuah kaset rekaman Baby yang biasa ia gunakan untuk merekam suara Doc. Dengan begitu, kini ia pun dicurigai sebagai pengkhianat mereka. I had to listen back to conversations I made. Like the course, though. Excuse that fucking dumbass. Now can you play it? No, you don't. Saat Baby terbangun dari pingsannya, dia melihat seluruh kaset rekaman miliknya sudah berada di hadapannya. Mengetahui seluruh kaset rekaman miliknya diambil Buds dari apartemennya, ia pun mulai merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Namun Buddy mengatakan kalau mereka tidak menyentuh Joseph sedikit pun. Kecurigaan anggota tim terhadap Baby pun seketika terpatahkan saat kaset tersebut diputar. Akan tetapi, salah satu kaset tersebut akan membuat masalah besar baginya, karena terdapat kaset rekaman percakapan dengan Deborah. Dan mereka semua akhirnya menyadari kalau Deborah adalah seorang karyawan restoran sebelumnya. Baby yang tak ingin Deborah terseret dengan mereka, ia pun langsung mengatakan kalau dirinya tak akan berbuat macam-macam dengan aksi perampokan selanjutnya. Read motherfucking lips, hey. No, you're not getting a new driver. Now, I'm not. Singkat cerita, ketika aksi perampokan dimulai, Baby malah melihat seorang pegawai kantor yang kemarin melayaninya. Sontak Baby memberikan kode supaya ia jangan sampai masuk ke dalam. Namun sialnya, ia malah memanggil polisi. Alhasil ketika Buddy keluar dari ruangan terjadilah baku tembak. Baby yang sudah muak dengan tingkah Buddy, membunuh orang-orang tak bersalah kemudian memutuskan hal tak terduga. Put your fucking foot on the gas. Come on. What the fuck did you do? Buddy sangat marah dengan aksi Baby sebelumnya. Namun semua itu langsung terhenti karena mereka harus kabur dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun memilih untuk berpencar. Baby berlari ke dalam sebuah mall untuk mengelabuhi polisi. Dalam pelarian itu, Baby mencoba mencuri sebuah mobil di parkiran. Namun belum juga lolos dari kejaran polisi, Baby malah mengalami kecelakaan. Dan rupanya mobil yang tertabrak Baby adalah mobil yang dibawa Buddy dan kekasihnya.
Begitu kekasihnya tewas, Buddy langsung melakukan aksi gila dengan membantai seluruh polisi yang mengejarnya. Ia juga berusaha menembak Baby karena dianggap telah berkhianat dan menyebabkan kekasihnya tewas. Tapi untungnya polisi terus berdatangan, sehingga Buddy terpaksa harus menembakinya. Sehingga hal tersebut menjadi kesempatan Baby untuk kabur dari sana. Get out of the car! Get out of the car, lady! I'm sorry, ma'am. Baby kemudian menjemput ayahnya yang masih berada di apartemen. Kemudian ia mengambil seluruh uang tabungannya dan segera membawa Joseph ke panti jompo. Mengetahui kalau Joseph tuli dan bisu, Baby kemudian merekam seluruh identitas dan juga makanan kesukaannya. Sehingga Joseph bisa memberikan rekaman tersebut kepada petugas yang berada di sana. And meatloaf and white bread. Look after me. Thank you. Kini Joseph telah aman. Baby kemudian menghampiri Deborah untuk menyelamatkannya. Ia berencana kalau mereka akan kabur keluar kota saat itu juga. Namun ketika Deborah akan dijemput oleh Baby, terlihat Buddy sudah berada di sana. Buddy sudah menduga kalau Baby pasti akan menghampiri kekasihnya. Sehingga Buddy akan membunuh Deborah untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya. Namun belum juga melepaskan tembakan, seorang polisi tiba-tiba muncul untuk menumpang buang air kecil. Dan saat perhatian Buddy teralihkan, Baby dan Deborah berhasil kabur dari restoran, sedangkan Buddy hanya terluka di bagian dada. Baby berusaha menghubungi Doc untuk meminta bantuan darinya agar mereka bisa lolos dari kejaran polisi. Tapi sialnya telepon mereka tak kunjung diangkat. Sehingga Baby yang menyadari kalau sudah tak ada waktu lagi, ia pun memutuskan untuk datang ke markas. Tapi sebelum itu, Baby membutuhkan kendaraan untuk menuju ke sana. Dan secara kebetulan terdapat sebuah mobil yang baru saja melintas di hadapannya. Setibanya di sana, Baby langsung memberikan satu tas lembaran wesel kepadanya. Dan sebagai gantinya, Doc harus membantunya untuk kabur keluar kota. Ia juga ingin kalau kaset-kaset rekaman itu dikembalikan. Karena dari seluruh kaset rekaman tersebut, terdapat kaset rekaman dari mendiang ibunya. Sebenarnya, Doc tak peduli dengan hal itu. Namun ketika mengetahui kalau Baby ingin kabur demi memulai kehidupan baru dengan Deborah, Doc pun seketika berubah pikiran karena teringat dengan masa lalu yang mencoba melakukan hal yang sama seperti Baby. Alhasil, Doc langsung menyuruh Baby untuk segera kabur. Namun sebelum itu, Doc juga memberikan Baby satu tas berisikan uang untuk memenuhi kebutuhan Baby. Run. Saat akan kabur dari sana, Doc sempat tertembak, namun dirinya masih selamat. Ia pun menyuruh Baby untuk segera kabur. Namun belum juga melangkah, Buddy tiba-tiba muncul menggunakan mobil polisi. Dan akhirnya Doc tewas akibat ditabrak oleh Buddy karena berusaha menyelamatkan Baby. Buddy yang penuh amarah berusaha untuk membunuh Baby saat itu. Sehingga Baby memanfaatkan hal itu dengan memancing Buddy ke arah pintu lift. Menyadari kalau Buddy masih berusaha mengejarnya sebelum ia tewas, mereka pun akhirnya mulai melakukan serangan balasan. Baby pun mencoba membunuh Buddy dengan menabrak mobilnya hingga terjatuh dari atas gedung. Namun siapa sangka Buddy malah berhasil menyelamatkan diri. You did good, kid. Buddy pun tewas setelah terjatuh dari gedung. Begitu Baby terbangun dari pingsannya, ia sadar kalau mereka sudah berhasil kabur dari kejaran polisi. Kini mereka hampir sampai ke kota tujuan dan akan segera memulai kehidupan baru. Namun semua angan-angan kebahagiaan itu sirna karena para polisi telah mengepung jalur pelarian mereka. Di saat keadaan tersebut, Deborah akan mencoba kabur, namun Baby langsung melarangnya. Ia akhirnya sadar kalau hubungan mereka akan hancur jika seluruh waktu sisa hidupnya hanya digunakan untuk lari dari kejaran polisi. Sehingga Baby memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Singkat cerita, Baby akan menjalani sidang penahanan. Dengan semua kesaksian itu,
Baby dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Namun Baby masih memiliki kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani 5 tahun penjara dengan catatan baik dalam masa tahanan. Dengan begitu, Baby tak punya pilihan lain selain mengikuti aturan dan berharap selama 5 tahun itu dapat bebas secara bersyarat. Ia terus berusaha bersabar sembari membayangkan dan berharap ia segera bebas dan menjalani kehidupan baru bersama Deborah.